Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat-Nya lah sampai detik ini kita masih diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, utamanya nikmat iman dan Islam, kemudian nikmat umur dan kesehatan, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat lainnya, termasuk nikmat yang telah Allah berikan kepada kita berupa dipertemukannya kita pada malam ganjil, ya, 10 malam terakhir Ramadan, yang menurut hadis merupakan bagian dari di antara tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Kemudian tak lupa salawat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau serta para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita tergolong umat Allah dan senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ustadz Syamsuddin Arif yang telah bersedia berkenan hadir untuk pertama kalinya di Pontianak, ya Ustadz. Pertama kali di Pontianak, ya, walaupun lewat virtual, tapi hikmah pandemi mempertemukan kita di ruangan ini sehingga kita bisa mengadakan majelis pada malam hari ini. Kemudian yang saya banggakan rekan-rekan yang berkumpul di Zoom meeting ini. Insya Allah kita malam ini akan melangsungkan kajian budaya ilmu spesial Ramadan dengan pemateri kita Ustadz Dr. Syamsuddin Arif MA. Namun sebelum itu izinkan saya selaku moderator untuk memandu kajian pada malam hari ini sekaligus sedikit memperkenalkan apa itu Forum Budaya Ilmu Pontianak. Sekilas pengenalan mengenai Forum Budaya Ilmu Pontianak, ia adalah komunitas yang diisi oleh pemuda-pemuda khususnya yang berdomisili di Pontianak dan sekitarnya atau secara umum di Kalimantan Barat, ya, berangkat dari pandangan bahwasanya ada satu titik di mana kondisi yang saat ini mengharuskan kita agar senantiasa menggiatkan budaya ilmu, terutama di tengah tunggang langgang terombang-ambingnya umat Islam di era kontemporer ini dalam menghadapi tantangan pemikiran, sehingga tradisi keilmuan Islam perlu digalakkan khususnya di kalangan pemuda muslim. Dan kegiatan ini yang diselenggarakan oleh Forum Budaya Ilmu Pontianak beserta stakeholder-stakeholder yang bersama kami merupakan bagian dari rangkaian kegiatan sebelumnya. Ya, jadi sebelumnya kita sudah menyelenggarakan beberapa daras buku. Yang pertama kali perdana kita lakukan daras Filsafat Ilmu Perspektif Barat dan Islam karya Dr. Adrian Saini dan kawan-kawan. Kemudian beberapa diskusi satu kali duduk, ya, bedah buku Minhaj karangan Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkashi dan beberapa buku lain, dan yang terakhir daras buku Islamic Worldview Paradigma Intelektual Muslim, dan pesertanya diikuti tidak hanya dari kawan-kawan dari Pontianak dan sekitarnya tetapi juga dari luar Kalimantan Barat. Oke, cukup sekian untuk pengenalan Forum Budaya Ilmu Pontianak, dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada stakeholder yang turut bersedia untuk membantu kelancaran acara ini. Ya. Insya Allah setelah ini kita akan menyimak paparan dari Ustadz Dr. Syamsuddin Arif, ya, berkenaan dengan pendidikan Ramadan. Ya. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Ustadz Dr. Syamsuddin Arif untuk menyampaikan materinya. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Saudara Azrul yang telah mengantarkan dan memandu acara ini. Alhamdulillahil azizil ghafur, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi bil huda wan nur, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa kullu man tabi'ahu hudahu ila yaumin nusyur.
Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmatak wanshur 'alaina min khazain rahmatik. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya share dulu. Bagaimana, sudah terlihat? Sudah terlihat, Ustaz. Oke. Saudara-saudari, Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang saya hormati, pada malam hari ini saya akan coba memaparkan, mengulas tentang worldview sebagai asas dari ilmu pengetahuan. Ya, lebih tepatnya sebenarnya di sini adalah asas dari kegiatan ilmiah, ya. Kegiatan ilmiah sebagai penuntut ilmu maupun penyebar ilmu. Jadi kalau kita sebagai mahasiswa ataupun kita nanti sebagai peneliti, sebagai dosen, ya, yang mengajarkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, karena kita orang Islam, itu seeloknya dan seyogianya, bahkan ya seharusnya, semestinya, itu kita berpijak pada, bertolak dari, berpandukan pada malam hari ini. Gimana, saya tidak mute kan? Suara saya terdengar kan? Ya, barusan termute terus sudah di-unmute sudah. Oke. Ya, untuk bicara tentang worldview ini, saya ingin mulai dengan mengajak Anda melihat beberapa kasus, ya. Ini sebagai contoh, ya, cases in point atau paradigmatic cases, ya. Contoh-contoh kasus untuk menjadi titik tolak perbincangan kita. Yang pertama, ini kasus seorang karyawati British Airways. Dia ini kerja di bandara, ya, dia melayani itulah, ya, penumpang yang mau check in. Dia ini asalnya ya orang Mesir, tapi dia sudah lama tinggal di Inggris, dan dia beragama Kristen, ya, Coptic Christian. Dan dia pada suatu hari itu, ya mungkin sebenarnya bukan hanya hari itu, mungkin udah sering, ya, tapi kejadiannya pada hari itu dia kan selalu pakai kalung salib. Ada salah seorang penumpang yang dilayani, kemudian tuh merasa tidak nyaman, ya. Ya biasalah orang bule kan begitu, ya, they don't feel comfortable and they complain. Jadi penumpang itu kemudian mengadu, ya, bukan mengadu, sebenarnya mengadukan lah, ya gitu, ya. Intinya dia merasa tidak nyaman dan dia ungkapkan itu, saya itu tidak terima itu, saya tidak enak lah dilayani sama orang yang katanya pakai kalung salib gitu. Singkat cerita, ini kan dipanggil, karyawati ini dipanggil sama manajernya. Kemudian ya, terjadilah di situ entahlah dialog, entahlah adu argumen, ya, adu mulut lah di situ kan, bahwa ini kan nggak apa-apa, ini kan nggak mengganggu, artinya tidak mengurangi pelayanan sebenarnya. Artinya memang kalau orang pakai kalung salib lalu kemudian layanannya jadi buruk, itu kan dia mengikuti SOP, ya.
Nah, tapi kasus ini kasus soal bahwa dia kemudian ditegur oleh atasannya dan diminta supaya tidak pakai kalung salib kalau melayani penumpang, kalau dia bekerja, ya. Atau kalau maupun dia pakai kalung salib jangan ditunjukkan, jangan dipamerkan gitu, sehingga mungkin mengganggu kenyamanan mata penumpang barangkali. Ya, itu penumpang yang komplain, mungkin dia bilang ya ada banyak penumpang yang saya layani sebelum ini dan sebelum hari ini, tapi mereka tidak mengeluh ya, tidak uh, tidak tidak komplain gitu, ya apa komplain bahasanya, semuanya tidak kecewa gitu kan. Nah, kenapa penumpangnya satu itu? Kayaknya masalahnya sama dia, begitulah. Nah, kemudian ini sampailah urusannya sampai ke pengadilan karena dia tidak terima, gitu kan, ditegur begitu sampai kemudian di pengadilan negeri Miss Ewida ini kalah. Tapi kemudian dia mengajukan banding ke pengadilan Uni Eropa, European Court of Human Rights. Dan dia akhirnya dimenangkan di situ. Nah, sini kita baca saja ya. Ini the European Court of Human Rights upheld the discrimination complaint filed against British Airways by Nadia Ewida, one of its check-in workers at London Heathrow Airport. The case dates back to 2006 when Miss Ewida, a Coptic Christian, was sent home by her employer for wearing a small silver cross around her neck. Although the crucifix was subsequently deemed acceptable under the airline's revised uniform policy, which was updated in 2007 to permit visible religious symbols, mungkin bisa di sini ya termasuk misalnya kalau mau pakai jilbab, kalau mau pakai misalnya ya atribut-atribut agama gitu ya. Miss Ewida had been sufficiently urged by BS British Airways original stance to take the matter to court. Her case was dismissed by the Employment Tribunal and Court of Appeal in 2010, but she was victorious at the European Court of Human Rights. Di pengadilan Uni Eropa untuk hak asasi manusia, dia dimenangkan ini ya. Terus apa hubungannya dengan worldview? Nah ini ya, kita lihat itu kan salib itu bikinannya bisa dari kayu, di sini katanya dari perak, dijadikan kalung, bisa juga kan itu dari benang misalnya dijahit ya. Terus apa masalahnya? Nah, masalahnya justru disitulah, di pertanyaan apa masalahnya, itulah masalahnya. Jadi bagi kedua belah pihak itu masalah, maksudnya bagi dia itu bukan masalah, bagi dia lah ini kan bukan cuma hak asasi ya. Dia bilang ini kan cuma kalung. Ya tapi orang itu bilang ya kalau cuma kalung ya udah nggak usah dipakai. Ya nggak bisa dong. Nah, itu persis seperti juga argumen tentang penghapusan 7 kata yang dari sila pertama itu dulu. Itu kan cuma kata-kata. Ya kalau itu cuma kata-kata ya biarkan aja. Kenapa dituntut dihapus? Berarti itu bukan sekedar kata-kata. Memang bukan sekedar kata-kata. Itu ada hubungannya dengan worldview. Jadi apa yang dilakukan manusia itu sangat berkaitan dengan apa yang dia yakini, dengan pandangan hidupnya, dengan filsafat hidupnya, with their philosophy of life. Oke, sekarang kasus yang kedua. Kita tahu ya beberapa tahun lalu itu ada tsunami di Aceh, terjadi juga tsunami di Sulawesi Tengah. Saya kan ikut ke dalam salah satu grup WhatsApp, itu alumni pesantren. Ya. Berarti kalau isinya itu kan alumni pesantren ya banyak itu ustadz ya. Ya mereka semua
orang yang mengerti agama ya, karena belajar agama bertahun-tahun di pesantren. Nah, cuma memang profesinya sekarang ini macam-macam. Ada yang jadi kiai, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi profesional juga banyak ya. Ada juga yang di pemerintahan. Nah, ketika terjadi bencana alam itu, kemudian ini sahabat-sahabat saya yang kita sesama alumni pesantren ini, sama-sama orang Islam, sama-sama paham agama, tetapi kok bisa berbeda, itu komentarnya berbeda, persepsinya berbeda, tanggapannya berbeda, reaksinya dalam menyikapi bencana di Donggala itu. Jadi ada yang bilang itu hukuman dari Tuhan. Itu hukuman dari Tuhan. Kemudian ada yang menyaut, loh, dari mana katanya ente tahu itu hukuman dari Tuhan? Iyalah, itu karena di sana itu kan makanya banyak maksiat itu pasti. Di situ yang kawannya ini jawab, nah, kalau banyak maksiat katanya, kenapa Jakarta, Surabaya itu tidak ada tsunami? Gitu. Ya, dia bilang gitu. Nah, terus jadi bagaimana? Ya kata kawan satu ini, ya itu kan katanya tsunami itu terjadi karena gempa, karena pergeseran lempengan bumi katanya. Ya itu peristiwa alam biasa saja. Nah itu kita lihat gitu ya. Jadi yang satu itu sudah kita lihat memberikan penjelasan naturalistik, penjelasan sekuler. Nah, satu lagi bilang enggak. Nah, kita harus melihat ini memang di dalam Al-Quran kan disebutkan fa'akhadna bidzunubihim. Allah itu bisa akhadha itu artinya menghukum ya, punish artinya ya, menimpakan hukuman macam-macam lah bentuknya itu akibat dosa yang dilakukan oleh penduduk bumi, oleh umat manusia. Dan itu memang terjadi kan pada umat-umat yang terdahulu. Ya, tapi banyak juga Islam yang tadi, apalagi yang mungkin tidak pernah makan bangku pesantren ya, bangku pesantren keras. Apalagi yang sekolahnya mungkin tidak pernah di pesantren, walaupun dia orang Islam, lebih-lebih lagi kemungkinannya dia menganut pandangan yang sekularistik, naturalistik, materialistik dalam menyikapi peristiwa-peristiwa seperti ini. Ya sama juga ya dalam soal COVID ini misalnya. Nah, kasus yang ketiga, ini laporan BBC. Nah, ini kalau belum dipindah ya, kalau belum dicabut ini dihapus oleh BBC. Dalam kunjungan ke Tapanuli Tengah pada 2017 bulan Maret tanggal 24. Laporannya di situs itu ya, laporan itu muncul tanggal 28, tapi kunjungan beliau ini pada hari Jumat tanggal 24 Maret. Presiden menurut berita ini berpendapat telah terjadi gesekan dalam pemilihan kepala daerah yang seharusnya dihindarkan dengan tidak mencampur adukan politik dan agama. Jadi, kata Presiden, dipisah betul sehingga rakyat tahu mana yang agama dan mana yang politik. Nah ini saya kira pandangan yang dianut tidak hanya oleh Pak Jokowi, tapi oleh jutaan orang Islam, apalagi orang-orang yang bukan Islam, bahwa agama itu soal keyakinan. Agama itu sembahyang, itu agama. Zakat, puasa, nih puasa, Anda puasa, taraweh, itu agama. Kalau politik itu bukan agama. Jadi jangan dicampur-campur.
Kalau berpolitik yang tidak usah bawa-bawa agama. Kalau beragama ya tidak usah berpolitik. Jangan mempolitisir agama. Ini adalah pandangan, ucapan yang sebenarnya mencerminkan sebuah worldview. Worldview. Jadi apa yang diucapkan itu kan kemudian melahirkan tindakan, melahirkan perbuatan, melahirkan kebijakan. Ya. Itulah ya kalau misalnya orang yang menganut worldview seperti ini, dia menjadi menteri, dia mengeluarkan permen peraturan menteri, permen. Kalau peraturan menteri, mengeluarkan peraturan menteri, buat surat keputusan, buat SK yang begini, yang begitu. Nah, itu semua karena worldview. Nah, maka ya, kalau kita mau simpulkan, kita lihat itu hal yang sama, kejadian yang sama, peristiwa yang sama, itu bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Penafsiran kita, penafsiran manusia terhadap objek, peristiwa, kejadian yang sama itu bisa tidak sama. People view the same thing differently. The same thing itu the same object, the same event differently. Apalagi kalau berbeda agama, yang sama agamanya saja itu bisa berbeda. Why? Because people hold different beliefs, they show different attitudes, and they give different responses to the same object, to the same event, to the same phenomena. People's behavior, people's preferences, choices and decisions itu tidak melulu sama. Jadi perilaku orang, kemudian kesukaan orang, pilihan-pilihan orang, dan keputusan-keputusan yang diambilnya itu bervariasi, berbeda-beda. Nah, itu kenapa? Karena mereka menganut worldview yang berbeda. Tentu kita bilang tidak semuanya berbeda. Sama seperti tadi ya, yang berpendapat bahwa misalnya ekonomi itu tidak usah dicampur-campur dengan agama. Bisnis ya bisnis katanya. Nggak ada urusannya sama agama. Nah, tentu tidak semua orang berpandangan begitu. Ada juga, banyak juga kan ada ya, banyak juga orang yang mengatakan bahwa tidak. Nah, kegiatan ekonomi itu adalah bagian dari agama dalam arti sesuatu yang diatur, yang ada tuntunannya, ada pedomannya, itu digariskan oleh agama. Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa urusan ekonomi itu bukan urusan agama. Nah, ini kan soal cara pandang. Manusia itu memang isinya bukan hanya badan. Manusia itu ada nyawanya, ada ruhnya. Dan sebenarnya yang kita lihat itu ya sangat berpengaruh, itu bukan hanya ruh sebagai prinsip hidup, sebagai sesuatu yang membuat manusia itu bergerak, manusia itu bisa hidup, tetapi sebenarnya aspek kognitif dari ruh itu yang sangat penting, itu yang isinya itu yang sering kita sebut sebagai akal
Nah, itu yang berisi pendapat-pendapat, ide-ide, konsep-konsep, opini-opini ya. Nah, kepercayaan-kepercayaan, andaian-andaian, pikiran, asumsi, teori. Jadi kalau badan kita, nah, itu kan kita tahu lah isinya ada tulang, ada darah, ada kalau di kemudian daging itu kalau diiris lagi nanti kita temukan ya kalau macam-macam istilah di situ ya. Nah kalau itu isi badan kita, nah kalau isi akal kita inilah semua ini ide-ide, konsep-konsep. Ada berapa konsep? Tak terhingga ya, tak terhitung banyak. Mungkin waktu masih kecil ya sedikit lah jumlahnya. Makin besar, semakin kita dewasa, semakin banyak yang kita baca, semakin banyak yang kita dengar, yang kita pelajari, semakin banyak kita bergaul, terpapar, maka semakin banyak juga ini semua. Dan konsep pendapat-pendapat, pikiran-pikiran ini tidak semuanya benar. Banyak juga termasuk itu error-error yang negatif-negatif. Itulah yang membuat kemudian banyak orang jadi akhirnya error. Dan makanya kita perlu belajar itu kan begitu. Jadi misalnya konsep tentang Tuhan. Nah, konsep tentang Tuhan itu berarti apa yang kita percaya, apa yang kita yakini tentang Tuhan. Macam-macam ya orang ada yang berpendapat Tuhan itu begini, Tuhan itu begitu-begitu, Tuhan itu satu, Tuhan itu banyak, Tuhan itu macam-macam lah. Ya. Nah, makanya itulah yang kemudian oleh wahyu, oleh para nabi, nah itu diluruskan. Jadi Allah mengutus para rasul itu untuk membenahi ini, untuk membetulkan, untuk meluruskan, untuk mengoreksi apa yang ada di dalam pikiran kita, ya pada diri kita berupa ini tasawurat, ara, i'tiqadat, afkar ini semua. Nah sekarang saya ingin kasih contoh yang nyata ya. Ini contohnya agak vulgar, tapi ya memang harus kita contohkan begini. Guys, vulgar nih. Maaf ya itu kucing saya terus dibawa keluar karena batuk-batuk itu tadi. Nah ini kita lihat ya, ini adalah gambar untuk menunjukkan kaitan betapa ya apa yang ada di dalam pikiran kita itu mempengaruhi keputusan kita. Keputusan itu keputusan kita bertindak, berbuat atau tidak berbuat, to do or not to do, to take or not to take, to be or not to be, dan seterusnya. Dan setiap hari kita selalu membuat keputusan. Seperti saat ini Anda membuat keputusan, mendengar atau tidak mendengar, ikut atau tidak ikut. Sesudah selesai acara ini tidur atau tidak tidur. Nah, tadi sebelum acara ini sholat atau tidak sholat. Itu semua keputusan, decision. Dan itu keputusan yang kita buat, nah, itulah yang kemudian mendasari tindakan kita, apa yang kita lakukan. Jadi yang kita lakukan itu jelas sangat berkaitan dengan apa yang kita pikirkan. Dengan pendapat kita, dengan konsep-konsep, dengan ide-ide yang ada di pikiran kita. Nah, ini contohnya misalnya, ya. Orang di Barat itu
ya kita tahu lah ya, mereka yang memproduksi alat kontrasepsi. Orang Islam itu tidak mengenal produk ini, kecuali sesudah orang-orang Barat membuat dan mengekspornya ke negara-negara Islam. Produk ini, nah, kita ketahui, ya, ini sebenarnya sangat berkaitan dengan konsep kebebasan, freedom. Freedom itu adalah konsep. Kebebasan itu konsep. Kebebasan itu bukan objek. Kalau produk ini adalah objek. Ini yang dijual. Tapi kalau kebebasan itu tidak dijual. Di alamat nggak ada. Kebebasan ini di mana adanya? Kebebasan itu ada dalam pikiran. Aku ingin kebebasan. Gimana tuh ingin kebebasan? Ingin kebebasan dengan ingin martabak sama apa? Itu sama. Martabak itu digoreng, ya, bisa dipotong, bisa digigit. Kebebasan tidak bisa dipotong, tidak bisa digoreng. Tapi ide itulah yang melahirkan, yang menimbulkan keputusan, pilihan, dan akhirnya perbuatan. Dan ada berbagai teori kemudian tentang kebebasan. Nah, kita katakan tadi bahwa worldview isinya itu adalah ide-ide, konsep-konsep. Itu hanya salah satu contoh saja. Jadi kalau misalnya ada menteri membuat SK atau membuat peraturan, atau presiden membuat perpres, ya, peraturan presiden. Peraturan itu produk hukum, ya. Nah, itu kan yang harus kemudian ditaati, harus dijalankan. Nah, kemudian jadi itu melahirkan kemudian perbuatan. Dengan kata lain berarti peraturan atau SK itu adalah decision. Decision itu berdasarkan konsep, berdasarkan apa yang ada di pikiran. Nah, itulah worldview. Makanya kalau kita mau mengubah masyarakat, kita mau mengubah perilaku masyarakat, mengubah perilaku kita, ya kita harus mengubah konsep. Mengubah konsep-konsep, mengubah ide-ide, mengubah pikirannya, mengubah worldview-nya. Apa sih worldview itu? Istilah worldview itu memang bahasa Inggris, ya. Tapi sebenarnya itu merupakan terjemahan dari istilah Jerman, Weltanschauung. Ada dua istilah yang digunakan selain Weltanschauung, satu lagi Weltansicht. Istilah ini dipopulerkan oleh Immanuel Kant, filosof Jerman yang terkenal, ya. Dia mengatakan dalam bukunya kritik dia Urteilskraft, Weltanschauung meint also zunächst ganz allgemein die Fähigkeit, die Welt unter eine ästhetisch rezeptive Anschauung zu bringen und sie als unendlich vielfältige Erscheinung in Begriffe zu fassen. Kata Immanuel Kant, worldview atau Weltanschauung itu adalah kemampuan, adalah daya, artinya yang memungkinkan kita untuk memahami realitas, ya, alam semesta ini, kehidupan ini secara langsung, dan kemudian bagaimana bersikap. Nah, jadi katanya Weltanschauung itu adalah mental representation, adalah pemahaman kita tentang kehidupan, tentang alam semesta ini, tentang dunia ini yang gambar di dalam pikiran. Itulah Weltanschauung. Ya, karena kan kita tidak mungkin menyimpan objek-objek itu secara fisik di dalam kepala kita, tidak mungkin.
Jadi yang kita simpan itu adalah mental presentation, berupa tadi ide, konsep, teori, gagasan, nah itu semua asumsi. Nah, asumsi itu tentang benda-benda, objek-objek, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang ada di dunia ini, di alam semesta ini, yang berkaitan maupun tidak berkaitan dengan kita, itu semua yang terkumpul, terhimpun di dalam pikiran kita, itulah yang dibilang Weltanschauung, kata Immanuel Kant. Weltanschauung is how you understand the world. Selain Immanuel Kant yang menggunakan istilah Weltanschauung itu adalah Wilhelm Dilthey. Ini juga orang Jerman ya, Anda bisa tebaklah dari namanya ya. Kemudian yang penting ya, ini untuk kita ulas definisinya adalah Sigmund Freud. Tolong itunya mikrofonnya dimatikan. Speakernya ada yang hidup. Oke. Kata Sigmund Freud, Weltanschauung ist eine intellektuelle Konstruktion, die alle Probleme unseres Seins aus einer übergeordneten Annahme einheitlich löst. Kalau terjemah Inggrisnya begini ya, worldview adalah konstruksi akal, ya, bangunan pikiran. Nah, kalau bangunan itu kan ya namanya bangunan pasti pertama ada fondasinya. Lihatlah kalau orang rumah itu tidak langsung meletakkan lalu menyusun bata dengan pasir di atas tanah, tidak langsung, tapi menggali dulu fondasi, ada fondasinya, kemudian baru ada tembok, dan itu terdiri dari komponen-komponennya, batu, pasir, semen, kayu, dan macam-macam. Nah begitulah itu bangunan di luar ya, di luar akal, bangunan nyata. Nah ini bangunan di dalam pikiran. Kata Sigmund Freud, bangunan dalam pikiran itulah worldview. Nah, kalau bangunan di luar pikiran itu kan terdiri dari macam-macam komponen yang sudah kita sebutkan tadi, bahannya, materialnya. Nah, kalau bangunan dalam pikiran materialnya itu adalah ide-ide, konsep-konsep, asumsi-asumsi, teori-teori, itu semua itu yang kemudian tersusun menjadi bangunan konstruksi di dalam akal pikiran kita. Yang dengan itu kemudian kita bisa menjawab banyak persoalan, menjawab berbagai pertanyaan yang kita hadapi, baik pertanyaan sehari-hari maupun pertanyaan tentang kehidupan ini secara keseluruhan. Dan bagaimana kita juga menghadapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan, problem-problem sehari-hari, itu juga berdasarkan worldview yang kita miliki, kata Sigmund Freud. So worldview gives a unified solution of all our existential problems in virtue of a comprehensive hypothesis. Ada yang mau masuk dari tadi. Ya. Salah satu definisi worldview yang menurut saya paling baik adalah ini definisi James Sire. Dalam buku The Universe Next Door, Anda bisa cari ini, kalau nggak salah ada PDF-nya di internet. Dikatakan worldview is a set of presuppositions which we hold. Sengaja ini warnanya saya bedakan ya, biar kita bisa bacanya langsung. A set of presupposition which we hold, langsung ke bawah ini, about the basic makeup of our world. Makeup di sini bukan kosmetik ya, bukan bedak. Makeup di sini maksud structure.
about the basic structure of our world. Baru dia terangkan apa yang dia maksud dengan presupposition. Jadi kata dia, worldview itu adalah kumpulan, himpunan andaian, presupposition. Dan terangkan, pra-andaian itu adalah andaian-andaian, kepercayaan-kepercayaan, pendapat-pendapat yang boleh jadi benar, boleh jadi setengah benar. Kalau setengah benar berarti kan setengahnya lagi salah. Atau seluruhnya salah. Berarti yang boleh jadi benar, kemungkinan benar, atau salah. Atau 100% salah. Tetapi itu ada dalam pikiran kita. Dan itu kita simpan, kita pegang. Itu artinya begini. Kalau menurut James, yang namanya manusia, itu isi kepalanya, isi akal pikirannya itu tidak hanya kebenaran-kebenaran, tapi juga kemungkinan-kemungkinan, dugaan-dugaan, dan juga error-error juga isinya. Dan itu semua kan we hold, kita pegang bukan pakai tangan ya, artinya kita simpan dalam pikiran kita, consciously or subconsciously, baik secara sadar, maksudnya sadar ini ya dengan kemauan kita sendiri, memang kita yakini karena kita sudah buktikan, atau subconsciously, atau kita tidak rasa gitu ya. Nah, bukan kita pingsan, kita tidak secara sadar, maksudnya itu mungkin kayak kalau ya semua orang meyakini begitu, semua orang percaya begitu, ya kita percaya. Jadi subconscious. Kemudian consistently or inconsistently. Baik itu sejalan dengan konsisten di sini, artinya sejalan atau selaras dengan keyakinan-keyakinan yang lain, ataupun bercanggah. Bercanggah itu ya, berarti mungkin bertabrakan dengan keyakinan-keyakinan kita yang lain. Ini yang sering disebut sebagai disonansi kognitif. Jadi misalnya di satu sisi kita percaya bahwa Islam itu agama yang benar, tapi kemudian ada lagi orang mengajarkan pluralisme. Nah akhirnya ikut-ikutan ngomong, oh iya, ya semua agama itu kan mengajarkan kebaikan. Nah, itu berarti itu inkonsisten berarti di situ. Kemudian inkonsistensi juga bisa terjadi bukan hanya antara satu ide, satu konsep dengan yang lain, tetapi antara what we have in our mind dengan what we do with our behavior, with our attitude, with our action. Ada diskrepansi, ada ketidaksesuaian. Saya buka pintu. Yang definisi ini saya langkahi aja. Nah, ini yang sering dikutip oleh Pak Hamid Fahmi Zarkashi ya dalam artikel-artikel beliau. Ini definisi dari Thomas Wall, Thinking Critically About Philosophical Problems. Dalam bukunya ini Thomas Wall mengatakan worldview is an integrated system of basic beliefs about the nature of yourself, the nature of reality, and the meaning of existence. Worldview adalah sistem kepercayaan, sistem keyakinan. Kalau sistem itu berarti tersusun rapi, ada keterkaitan satu sama lain. Sistem terpadu dari segala keyakinan, segala kepercayaan, pemahaman Anda tentang diri Anda, tentang realitas, tentang wujud, tentang alam semesta ini,
dan tentang makna dari kehidupan. Jadi, how you make sense of yourself, how you understand yourself, how you understand reality, and how you understand the existence as a whole, that is your worldview, menurut Thomas Wolfe. Nanti untuk pendalaman, untuk referensi, nanti cari juga ini bukunya David Nogel ya, Worldview: The History of a Concept. Worldview ini ada macam-macam. Ya, ini klasifikasi yang biasa kita temukan ya. Jadi ada ya worldview itu berbasis agama, kemudian worldview scientific, worldview yang dianut oleh para saintis, kemudian ada worldview filosofis ya, seperti monisme, dualisme, materialisme. Kemudian ada worldview politik. Worldview politik ini sering disebut sebagai ideologi. Nasionalisme, komunisme, sekularisme, itu semua political worldviews. Kalau worldview scientific yang dianut oleh para saintis itu ya positivisme, empirisisme, naturalisme, rasionalisme. Nah, itu semua scientific worldviews. Worldviews that are usually held by scientists. Nah, kemudian ada juga yang kita kategorikan, kita sebut sebagai religious worldviews. Ini adalah worldview-nya orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi punya worldview tersendiri. Ya, apa isinya? Itu adalah konsep-konsep orang Yahudi tentang Tuhan, tentang alam semesta ini, tentang kehidupan, tentang manusia. Begitu juga orang Kristen, begitu juga orang Hindu, begitu juga orang Islam. Nah, problemnya itu kalau kita menganggap bahwa kalau pluralisme agama, yang menganggap bahwa semua agama itu sama, berarti dia menganggap semua worldview ini, ya, worldview orang Islam itu sama dengan worldview orang Yahudi, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, dan macam-macam agama. Itulah makanya masalahnya. Pembahasan tentang worldview sebenarnya kalau di kalangan orang Kristen itu sudah cukup lama dan cukup banyak. Ini beberapa buku yang sudah mereka terbitkan ya tentang Christian worldview. Nah, kita sebenarnya berharap, kita berharap mudah-mudahan ini nanti ada di antara Anda. Ini kalau saya misalnya keburu mati tapi belum sempat ya, kemudian ada di antara mahasiswa, di antara kolega ataupun di antara Anda yang akan menulis buku semacam ini, kalau bukan dalam bahasa Inggris ya minimal dalam bahasa Indonesia. Jadi kira-kira judulnya begini, tinggal diganti saja ya ini, Philosophical Foundation for an Islamic Worldview. Itu harus ada juga yang menulis buku semacam ini, An Introduction to Islamic Worldview. Tapi bukan pluralistik ya. Kemudian atau yang ini yang untuk mahasiswa, misalnya ya, Islamic Worldview, A Student's Guide. Jadi buku panduan tentang Islamic Worldview untuk mahasiswa. Apa yang disebut sebagai Christian worldview, sebagai contoh ya, itu sebenarnya merupakan bagian dari Western
worldview sekarang ini. Jadi kalau kita menyebut the West, nah itu maksudnya bukan the West sebagai mata angin, ya, sebagai ataupun sebagai lokasi, sebagai wilayah geopolitik lah gitu. Bukan. Tapi yang kita maksud kalau kita bicara Barat itu adalah worldview. So when we speak of the West, we mean the Western worldview, the European worldview. Dan Western worldview ini tidak hanya ada di Eropa. Ini orang-orang Australia. Australia itu kan letaknya di selatan, ya. Orang-orang New Zealand itu di bawah. Atau orang-orang di Hawaii itu kan di tengah lautan Pasifik. Orang-orang di Hawaii, kalau mereka menganut worldview Judeo-Christian, maka ya mereka itu adalah the West, mereka itu adalah Barat. Jadi Hawaii itu Barat, Australia itu Barat, Afrika Selatan, yang itu kampungnya Nelson Mandela ya, Afrika Selatan itu yang banyak orang bulenya, itu juga Barat. Begitu juga Spanyol yang di Amerika Latin itu ya, Chili, Argentina, itu the West juga, itu juga Barat, walaupun letaknya bukan di Eropa. Anda bisa baca bukunya ini, Richard Tarnas ya, Understanding the Ideas that Have Shaped Our Worldview. Our di sini, our Western worldview, the Western mind. Jadi isinya worldview itu adalah ideas, theories, assumption. Nah, tadi kan ada kita sebutkan macam-macam worldview itu ya, termasuk yang kita katakan scientific worldview, worldview that are normally held by scientists. Termasuklah di situ Darwinisme, a Darwinian worldview. Itu berarti pandangan tentang realitas, pandangan tentang dunia, tentang kehidupan, pandangan tentang manusia yang berasaskan, yang bertolak dari pendapat-pendapatnya Darwin, Charles Darwin. Itu dibilang Darwinian worldview. The way you understand, the way you make sense of reality, the way you explain how things are and how things work, so on the basis of what Charles Darwin has stated in his book, dan juga orang-orang yang mengikutinya, waman tabi'ahu ila yaumiddin, nah itulah dibilang Darwinian worldview. Ya, di salah satu buku ya, kita baca ini, for those who find meaning and purpose in religious certainties, the Darwinian worldview can be enraging. Enraging itu menimbulkan kemarahan, bikin kesel, bikin jengkel, menjengkelkan, frightening, mengerikan, even terrifying, menakutkan. It recognizes, the Darwinian worldview recognizes nothing that can be called sacred. Jadi kalau orang sudah menganut Darwinisme, walaupun dia di umroh misalnya, dia udah haji, ya, namanya ada Muhammadnya, Muhammad apa misalnya, namanya ada Muhammad, tapi karena dia misalnya dosen biologi, karena dia guru besar dalam ilmu alam misalnya, dia merasa ya kalau dia sebagai seorang ilmuwan ya, dia nggak bisa dong menolak teori Darwin. Itu akhirnya terjadi inkonsistensi yang dibilang oleh James Clear itu. Ini Darwinian worldview
recognizes nothing that can be called sacred. Tidak mengakui apapun yang disebut suci. Jadi tidak ada itu kitab suci, tanah suci, dan suci-suci yang lain tidak ada. It poses an inexorable universe full of beauty and death, but emptied of spiritual content. A universe drained of sin, redemption, grace. Gampangnya, Darwinian worldview itu mendepak agama. Dari mana? Bukan mendepak agama dari musola, bukan mendepak agama dari worldview Anda, dari dalam pikiran Anda. Sehingga di sini ya digunakan istilah drain. Drain itu mengeringkan. Jadi kalau misalnya Anda punya misalnya gini ya, ada susu, beli susu dalam kaleng, nah, gitu kan. Kemudian dibolongin itu, keluar itu kan susu itu, bocor sampai kering. Ya kira-kira begitulah ya. Darwinisme itu akan membuat lubang dan akan mengeringkan semua isi kepala Anda yang berupa konsep-konsep agama, konsep-konsep itu adalah aqaid. Semua aqaid itu nanti akan terbuang, akan dibuang, akan dikeluarkan. Sehingga tidak ada lagi itu namanya konsep dosa, konsep pahala, konsep keselamatan. Nah, itu yang orang Islam sendiri itu nggak menyadari. Ya karena nggak ngerti kan, dipikirkan ya sains itu. Dia sains itu bukan agama. Harus dibedakan antara kebenaran agama dan kebenaran ilmiah. Nah itu dia. Itu muskilahnya. Itu yang dibilang scientific secularism. Nah Darwinisme itu begitu. Darwinisme itu benar. Gitu. Islam juga benar. Terus gimana? Tapi benarnya lain. Itu dia. Sama juga ini worldview yang disebut sebagai naturalisme. Ini adalah upaya untuk naturalisme ini menerangkan segala hal itu tidak hanya benda-benda, objek-objek, tapi juga kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, semua pengalaman-pengalaman, semua yang dialami manusia itu ditafsirkan, dijelaskan, diterangkan secara naturalistik. Maksudnya gimana tuh? Ya, secara berarti begini, kalau suatu peristiwa, suatu kejadian itu disebabkan oleh sesuatu, berarti kalau sesuatu misalnya kalau X itu ada penyebabnya, maka penyebabnya itu adalah sesuatu yang natural. Maksudnya natural gimana? Something that we can find in nature. Something that belongs to the natural world. Berarti apa? Berarti bukan penyebab itu bukan Tuhan, bukan malaikat, bukan. Lagi-lagi, ya ini sebenarnya adalah kembaran dari materialisme, naturalisme. Ya, kemudian juga ini ya salah satu ungkapan yang sering kita dengar. We must love our mother nature. Ada lagi Mother Earth. Jadi kata, why do you call it Mother Earth? Yes, the Earth is our mother, and so is nature. Nature is our mother. The Earth is our mother. We are all children of nature. Itu adalah doktrin naturalisme. Jadi mereka tidak bilang kita ini ciptaan Tuhan, bukan. Kita ini adalah anak-anak alam, children of nature.
Jadi mereka bilang save our Mother Earth. Kita tanya, okay, if the Earth is your mother, so what is your father? Bilang, oh ya, our father is in heaven. Makanya kata Paul Feyerabend, Paul Feyerabend itu udah meninggal. Jadi dia guru besar filsafat sains di MIT, MIT ya, Massachusetts Institute of Technology. Kata dia, bagi saya, kata Paul Feyerabend, sains dan mitos itu sama apa ya, sederajat, maksudnya sederajat ya tadi, seperti misalnya madrasah aliyah dengan SMK atau SMA itu kan sama itu selevel, sederajat, sama. Dan kata, walaupun bagi orang lain mungkin tidak sama, tapi kata Paul Feyerabend, bagi saya sains dan mitos itu sama. Ya karena itu tadi, sama-sama dogmatis. Makanya kan yang menganut Darwinisme itu juga mati-matian membela. Die hard sekularis, die hard Darwinis ya. Jadi yang sekuler juga mati-matian, ngotot-ngototan juga dengan sekularismenya. Nggak mau kalah juga dia. Ya gitu lah. Jadi makanya kata Pak Fayban ini sama-sama dableknya. Baik itu tadi penganut saintisme maupun penganut sains maupun penganut mitos, kata Paul Feyerabend. Baca aja bukunya, banyak, ada belasan itu. Sebenarnya ya, manifestasi worldview itu tidak hanya di dunia akademik ya, di ranah keilmuan, tetapi juga di dalam ranah kebudayaan, dalam sastra, itu juga dalam seni. Ini makanya Anda lihat misalnya ada nih buku yang ditulis oleh Peter Kraft, The Philosophy of Tolkien, The Worldview Behind the Lord of the Rings, bahwa karya-karya sastra itu menayangkan worldview. Tidak hanya worldview penulisnya, tapi juga worldview yang ingin ditampilkan, ditayangkan oleh penulis itu. Seperti misalnya Anda baca novelnya Pramudia Anantatur. Itu sebenarnya Anda itu diajak berkeliling, diajak menonton, melihat worldview-nya dia. Dan kalau Anda setuju, nanti akhirnya itulah Anda akan menyerap konsep tentang tadi. Konsep itu tadi bukan objeknya. Jadi yang kalau kita baca novel, misalnya dalam bentuk buku, novel itu kertas kan, kertas itu kan misalnya novel itu terbitan Gramedia, kertas itu sih kan nggak ya, kertas itu isinya cuman ada huruf-huruf di situ di atas kertas itu. Terus konsep itu di mana? Konsep itu adalah tadi kata-kata penting di dalam buku tersebut yang berisi pikiran. Itu nanti yang akan masuk ke dalam pikiran Anda, ke dalam pikiran pembaca, dan itu yang nanti dia bisa mempengaruhi, tadi bisa mendepak konsep yang ada atau replace gitu ya. Bukan hanya replace, pertama displace, menggeser. Kalau displace itu menggeser. Kemudian replace itu tadi menggantikan, membuang. Begitulah orang makanya bisa kan sebelum baca buku X dia baik-baik saja. Terus sudah baca buku X kok berubah katanya. Berubah apanya? Ya berubah pandangannya, berubah pendapatnya, kemudian berubah juga kehidupannya, berubah tindak tanduknya, kelakuannya berubah sesudah membaca buku X. Nah, itu tadi. Karena buku tersebut mengandung konsep itu masuk ke dalam pikiran, menjadi bagian dari worldview dia. Begitu juga kalau kita nonton film. So basically almost you can say
human products are reflecting their worldviews, reflecting certain worldviews. Moreland dan William Craig ini menulis buku ini, Philosophical Foundation for a Christian Worldview, di mana mereka membahas apa jawaban seorang Kristen untuk pertanyaan-pertanyaan besar. Nah, itulah kata mereka, itulah yang menjadi ciri dari indikator dari worldview seorang Kristen. Jadi ya kalau Anda orang Islam berarti bagaimana jawaban Anda untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Itulah worldview Anda sebagai orang Islam. Pertanyaan apa itu? Pertanyaan tentang apa sih sebenarnya hakikat dari realitas itu. Kemudian apa sih kebenaran itu? Kemudian mengapa? Bukan mengapa saya di sini, maksudnya mengapa manusia itu ada? Untuk apa manusia itu ada? Apakah Tuhan itu ada? Atau sebenarnya Tuhan itu nggak ada, yang ada cuma manusia. Kemudian kalau kita melihat, kalau kita tanya, sejak kapan aku ini ada? Ya, itu gampang ya, tinggal lihat aja akte kelahiran. Sejak kapan Indonesia ada? Ya, baca buku sejarah. Ya. Sejak proklamasi misalnya. Sejak kapan dunia ini ada? Sejak kapan bumi ini ada? Nah itu. Kemudian sejak kapan semua ini? Semua ini apa? Ya bukan hanya diri kita. Ya. Tapi seluruhnya ini sejak kapan mulai ada? Terus apakah semua ini akan begini terus? Atau akan berubah? Atau akan tiada? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang disebut big questions. And the answers to all these big questions, this menurut William Craig dan Moreland, nah inilah yang membentuk apa yang disebut sebagai worldview. Saya sarankan cari buku ini ya, dua buku ini, Naming the Elephant, Worldview as a Concept. Tadi di samping satu lagi The Universe Next Door. Dan buku ini To Everyone an Answer, A Case for the Christian Worldview, untuk mendapatkan perbandingan dan pemahaman apa sih yang mereka bicarakan itu, yang mereka maksudkan dengan worldview. Oke, ini masih ada nggak lama lah ya. Ini sekarang masuk kita ke Islamic worldview. Kalau di kalangan orang Islam, memang istilah Islamic worldview itu istilah baru. Istilahnya, ya, kata-kata worldview itu ya baru di abad ke-21 ini ya. Tetapi di abad ke-20 tahun 1900-an ya, akhir gitu, dan tahun 2000-an ini. Tapi ya, kalau secara substansi sebenarnya sudah ya sejak dulu ya, sebenarnya sejak Allah mengutus para nabi, para rasul, sejak itulah ada Islamic worldview. Kalau secara substansi. Tapi kalau secara terminologi, secara istilah, nah itu memang baru. Nah, yang menggunakan istilah ini di kalangan cendekiawan dan sarjana Muslim kontemporer itu Abul Ala Al-Maududi, orang Pakistan, tokoh pergerakan juga. Kemudian Said Qutb, kemudian Samih Atif Az-Zain, dan Profesor Naqib Al-Attas. Kita lihat istilah yang mereka gunakan juga berbeda-beda.
Al-Maududi menggunakan istilah Islami nazariyat. Ini bukan bahasa Arab ya, kedengarannya sudah bahasa Arab, ini bahasa Urdu. Makanya kita lihat terbalik ya. Islami nazariyat. Nah, kalau bahasa Arab an-nazariyatul islamiyah gitu. Ini kan karena bukan bahasa Arab ini. Ya sama dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan ya, hikmah dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu permusyawaratan itu bukan bahasa Arab karena sudah ada pernya dan ada annya. Walaupun musyawarah itu dari bahasa Arab. Perwakilan juga bukan bahasa Arab karena wakil bahasa Arab, tapi ada pernya dan ada annya bukan bahasa Arab lagi. Gitu ini ya, Islami nazariyat. Terus saya menggunakan istilah tasawur Islami. Samih Atif Al-Zain menggunakan istilah al-mabda'ul Islami. Dan Prof. Alatas memilih istilah ru'yatul Islam lil wujud untuk wujud. Sementara ya, penulis-penulis populer di Timur Tengah, di Arab itu banyak juga yang menggunakan istilah nazariyatul kaun ya, untuk world view. Penjelasan Abu La'la Al-Maududi Anda bisa temukan di dalam bukunya The Process of Islamic Revolution. Ya, beliau menjelaskan bahwa Islami nazariyat adalah pandangan hidup yang dimulai dari konsep tauhid yang berimplikasi pada keseluruhan kegiatan dalam kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini. Nah, gitu. Jadi ya boleh dibilang ini semacam paradigma tauhidik gitu. Itulah Islamic worldview menurut Abu La'la Al-Maududi. Nah, jadi itu bukan sekedar sesuatu yang diyakini, sesuatu yang ada dalam pikiran, tapi yang mewarnai, yang menafasi, yang mengarahkan semua kegiatan kita sebagai manusia. Syekh Samih Atif Az-Zain menulis kitab ini, Al-Islam wa Ideologiyatul Insan. Islam and the Human Ideology. Nah, kata beliau, manusia itu hidup, mau dia sebagai, maksudnya kan manusia itu kan bermacam-macam kegiatannya, bermacam-macam pekerjaannya, bermacam-macam kesukaannya dan seterusnya. Tapi manusia itu dalam semua kegiatannya, sebagai apapun dia, itu pasti mengacu pada yang ini yang dia menyebutnya mabda. Jadi ada acuan, ada pedoman, ada guideline. Jadi kalau kita tanya orang, kenapa Anda pilih partai A, kenapa tidak pilih partai B? Itu dalam politik. Kalau misalnya dia sakit, kenapa Anda misalnya Anda berobat ke tempat A, bukan ke tempat B? Dalam hiburan, kenapa Anda misalnya nonton film A, tapi tidak film B? Dalam soal makanan, kenapa Anda tidak mau makan A tapi mau makan B? Dan seterusnya, itu semua bertolak dari dan pasti terkait dengan apa yang ada di dalam pikiran yang tadi kita disebut sebagai worldview. Ini yang Syekh Atif Az-Zain menyebutnya sebagai mabda. Nah, kalau untuk persoalan yang remeh-temeh seperti makan, minum, dan lain sebagainya, itu sih tidak penting ya. Tapi persoalan yang dibilang big question itulah yang dibahas oleh beliau. Jadi beda antara orang yang meyakini bahwa ada Tuhan dengan orang yang menganggap Tuhan itu tidak ada. Beda apanya? Ya beda kelakuannya, beda sikapnya.
beda keputusannya. Begitu juga yang percaya pada Rasul, kepada para nabi, kepada wahyu, kepada akhirat dengan yang tidak percaya. Said Qutb menggunakan istilah at-tasawwurul islami. Ini Anda bisa baca di bukunya, ya, Muqawwimatut Tasawwuril Islami. Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Profesor Hamid Al-Garni, profesor di University of California, Berkeley, kalau salah itu. Cari ini ya, The Basic Principles of the Islamic Worldview. Dan yang terakhir, ini adalah penjelasan dari Profesor Alatas bahwa worldview itu bukan sekedar pandangan tentang alam semesta yang fisik saja, kata Prof. Alatas, tapi pandangan tentang hakikat dan kebenaran, tentang kehidupan ini yang meliputi keseluruhan yang ada, itu yang diistilahkan sebagai wujud. Jadi worldview itu makanya ru'yatul Islam, ru'yatul wujud ya. Nah, jadi pandangan tentang wujud dan kebenaran. Nah, itulah worldview bagi orang Islam. Ini beliau jelaskan dalam buku ini ya, Prolegomena to the Metaphysics of Islam. Bisa dibaca di pengantarnya, itu ada sekitar 40 halaman. Nah, kemudian baru bab-bab yang berikutnya, pasal-pasal yang berikutnya itu uraian mengenai konsep agama, konsep kebahagiaan, konsep pendidikan, konsep ilmu, dan sebagainya. Nah, kata beliau, the worldview of Islam projects a view of reality and truth. Al-wujud wal-haq. Worldview Islam itu bukan hasil spekulasi, bukan hasil otak-atik gatuk, bukan hasil olah pikir manusia. Oh gitu? Iya. Karena kalau worldview yang lain seperti tadi, Darwinisme, itu adalah hasil otak-atik gatuknya Darwin. Komunisme itu hasil otak-atik gatuk Karl Marx, kemudian Friedrich Engels, dan Lenin, Vladimir Lenin. Nasionalisme itu hasil otak-atik gatuk orang Eropa. Nasionalisme, patriotisme. Positivisme itu hasil otak-atik gatuknya Auguste Comte. Utilitarianisme, human rights, liberalisme, pluralisme, ini semua hasil otak-atik gatuk. Tapi kalau Islam itu bukan hasil otak-atik gatuknya Nabi Muhammad, bukan. Nah, makanya ini yang membedakan Islam itu dari Tuhan. Nor is it restricted to the world of sensible experience, the world of created things only. No. Jadi Islam itu bukan hanya bicara tentang kehidupan ekonomi, kehidupan politik, kehidupan bernegara, tok. Tapi bicara tentang segala ya, yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh manusia untuk keselamatan dan kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Nah, untuk memahami Islamic worldview itu, kata Prof. Alatas, ya, itu harus memahami komponen-komponen yang esensial. Konsep Islam tentang Tuhan, tentang wahyu, tentang Al-Quran, tentang penciptaan, tentang kenabian, rasulan, tentang manusia, tentang jiwa, tentang ruh, ya, kemudian tentang ilmu, tentang agama, tentang kebebasan, tentang keadilan, tentang adab, tentang hikmah, tentang kebahagiaan. Ini yang harus dipahami satu persatu dengan baik.
Supaya apa? Supaya kita menjadi orang Islam beneran, bukan Islam-Islaman. Yang tadi yang akhirnya banyak mengalami disonansi, inkonsistensi, ya, dan kontradiksi. Ini kata beliau. Yang saya rasa mungkin cukup, walaupun slide-nya ini masih banyak ya, tentang karakteristik. Ini mungkin saya langkahi saja. Ya. Ini saya ingin mengutip ini pernyataannya Russell Rogers. Ini dosen di Akademi Militer yang mengajar tentang Islamic worldview. Ini bule, dia bukan orang Islam. Dia mengajar di sekolah tentara di Amerika. Dia menulis buku ini. Di kata pengantar dia bilang, the Islamic worldview is baffling to many in the West and can even be a mystery to many who profess Islam. There are aspects of the Islamic worldview that remain elusive. This work, katanya bukunya dia, this book examines some aspects of the Islamic worldview in a way that is relatively simple to grasp and provides insight regarding how those who practice Islam think. Nah, jadi inilah kata dia yang dia maksud dengan Islamic worldview. Islamic worldview itu adalah how people who practice Islam think. Jadi now you kan, if we all are Muslims and we are practicing our religion, we are practicing Muslim, maksudnya practicing sebagai adjective. We are practicing Islam, therefore we are not nominal Muslim, we are practicing Muslims. How we think, what we have in our mind, the way we understand reality, the way we understand, we interpret, we make sense, and the reality as a whole, that is the Islamic worldview. When we think of the universe, how we picture the universe in our mind, ini semua adalah yang kita maksud dengan worldview kita. Worldview kita sebagai orang Islam. Nah, tadi kan sebenarnya sudah saya singgung bahwa ilmu pengetahuan itu sangat terkait dengan worldview. Jadi teori-teori, konsep-konsep yang nanti kita temukan di buku-buku sains itu tidak sepi, tidak hampa dari sebenarnya hubungan dengan worldview. Worldview siapa ya? Worldview para saintis tersebut. Nah, inilah yang dibicarakan sebenarnya. Cuma sayangnya kan kita di Indonesia itu belajar sains berbagai macam itu, kita hanya belajar aspek teknisnya saja. Jadi misalnya mahasiswa di Fakultas Ilmu Kesehatan, misalnya prodi farmasi, ya belajar ilmu kefarmasian. All they need to know about pharmacy, about drugs, about medicine, in order to become pharmacist, untuk bisa menjadi apoteker, untuk bisa ngeracik, resep, obat itu yang dibilang technical knowledge. Tapi yang kurang atau bahkan sama sekali tidak dipelajari, tidak diajarkan, tidak dikembangkan itu adalah aspek historis dan aspek filosofisnya. Aspek historis dan filosofis dari ilmu, setiap disiplin ilmu yang kita pelajari itu, yang kita pilih. Gampangnya itu, misalnya kita belajar fisika, kita tidak belajar worldview para ahli fisika. Worldview yang mendasari ilmu tersebut. Worldview yang membingkai ilmu tersebut.
Ini contohnya ya, ini kasus misalnya ini diberitakan di Kompas ya, beberapa tahun yang lalu lah ini ya. Nah, itu kurikulum 2013 khususnya yang berkaitan dengan mata pelajaran sains ya. Nah, itu kan dibentangkan untuk direview, untuk dievaluasi, diminta tanggapan dari itu kepada para akademisi, termasuk itu tim di ITB. Nah, itu salah seorang narasumber yang merupakan guru besar matematika di ITB itu mengatakan seperti dilaporkan di sini, bila dicampur ya dalam mata pelajaran kimia untuk kelas 10 ada kalimat penjelasan kompetensi dasar yang katanya ditargetkan itu harus diharapkan akan tercapai, yaitu supaya siswa sesudah belajar kimia itu akan menyadari keteraturan dan kompleksitas konfigurasi elektron dalam atom sebagai wujud kebesaran Tuhan yang Maha Esa. Kemudian dikomentari oleh guru besar dari ITB ini, bila dicampur adukan dengan Tuhan, naskah kurikulum seolah tidak bisa didebat karena nilainya menjadi suci. Nah, ini contoh yang tadi saya katakan sebagai scientific secularism. Sekularisme di ranah ilmiah. Jadi menganggap tadi harus dibedakan antara kebenaran agama dengan kebenaran ilmiah. Ini. Nah, kata Prof. Alatas, ya kita orang Islam itu sebenarnya tidak cukup hanya beribadah saja. Ibadah memang harus ya. Akidah ya juga mesti. Itu yang pertama-tama. Tapi akidah dan ibadah saja itu tidak cukup. Nah, Islam itu adalah panduan yang lengkap. Termasuk panduan untuk bernegara, berpolitik, berekonomi, dan berpendidikan, berpengetahuan. Itu kita harus juga mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam. Kata beliau, orang yang mengislamkan ilmu pengetahuan memang perlu memenuhi prasyarat, yaitu harus mampu mengidentifikasi pandangan hidup Islam, harus kenal worldview yang Islam itu gimana, dan harus memahami juga budaya, peradaban, dan worldview yang orang Barat. Nah, karena tadi ya belajar itu sampai S3, sampai jadi guru besar, itu tidak sampai ke worldview-nya, hanya aspek technical knowledge of the field, technical knowledge of the discipline of a particular branch of science, tidak termasuk worldview-nya. Akhirnya ya menganggap bahwa ya sama saja gimana? Ya sama saja, ilmu itu netral, nah gitu. Ya itu yang kita kita harapkan, mudah-mudahan generasi Muslim di masa depan itu tidak hanya menguasai technical knowledge, ilmu pengetahuan itu aspek teknisnya, jadi mereka menjadi professional scientist, for sure they have to, tapi juga memahami worldview-nya dan bagaimana bisa meletakkan ilmu pengetahuan itu dalam bingkai worldview seorang Muslim. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakallah khairan Ustaz atas pemaparannya tadi yang sangat mendalam ya. Bagi teman-teman yang barangkali ada yang ingin ditanyakan, bisa dilihat mekanisme cara bertanyanya dengan cara mengetik format nama _ pertanyaan di kolom chat, untuk kemudian saya izinkan
bertanya secara langsung dengan Ustadz, ya. Kalau misalkan tidak bisa atau mungkin kurang memungkinkan, bisa disampaikan pertanyaannya lewat kolom chat. Nanti insya Allah saya akan menyampaikan pertanyaannya, membacakan pertanyaannya. Ya. Ini dari Adimas Nur Syaifullah ini. Ya. Monggo. Ya, Mas Dimas Nur Syaifullah. Ya, kalau tidak ada respon, saya beralih ke calon penanya, ya, Muhammad Fadil Harisah. Silakan. Cek sebelumnya pandangan nggak suara saya? Ya, jelas. Ya, kayak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya kalau agak bisik-bisik sedikit. Saya Muhammad Fadil Harisah dari Inilah Mayu. Mau izin bertanya kepada Ustadz Syamsuddin Arif ya. Itu menurut saya materinya luar biasa banget ya. Apalagi kita mengupas pendidikan itu bukan hanya sekedar basically, tapi bagaimana pendidikan itu dikupas secara lebih ke dalamnya, lebih yang mungkin mengangkat pada ya Islam gitu. Ya apalagi kan ini Islam itu juga merupakan dari bagian pendidikan. Namun yang saya sempat sesalkan juga adalah semakin sini pendidikan itu semakin lentur. Apalagi dengan kebijakan kemarin masalah dibentuknya jadi satu Mendikbud Ristek itu yang jadi akhirnya juga menjadi pertanyaan besar bagi kita. Nah, saya mau tanya juga terkait yang pertama dulu. Bagaimana menurut Prof. Syamsuddin Arif yang berkaitan dengan di lembur Ristek Mendikbud itu menjadi satu? Bagaimana bagaimana tanggapan itu? Apakah juga ada kejadian atau tidak? Itu yang pertama. Nah, yang kedua terkait dengan ini juga ya. Saya juga jujur sih lagi skripsian tentang masa pendekatan Islam juga. Meskipun itu univnya saya bukan sejenis IAIN atau UIN kan gitu. Tapi saya meneliti tentang pendidikan mengenai dengan sikap spiritual. Nah ini yang menjadi permasalahan adalah peserta didik juga masih belum bisa menerapkan hal tersebut. Karena memang dalam kurikulum harusnya diterapkan sikap spiritual. Tapi tidak melihat ciri-ciri sikap spiritual itu seperti apa. Itu yang lagi menjadi masalah kan gitu. Dan yang saya tanyakan juga bagaimana sikap spiritual itu yang baik ketika misalkan kita juga nanti misalkan mau penelitian atau pengajaran kepada peserta didik, bagaimana itu dibentuknya sikap spiritual tersebut. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, ini juga masalah worldview yang saling berbenturan. Apalagi masalah LGBT, liberal, dan sebagainya. Kalau ingat Ustadz Ahmad Syafil yang mengatakan kita tuh menggoda mereka, menggoda yang orang-orang awam, itu pasti nggak akan tergoda jika tidak diembel-embelkan Islam. Ya tadi benar menurut Prof. Ketika hanya dengan membaca yang bukunya itu dengan tema-tema tertentu, temanya menceng dari Islam, akhirnya terpengaruh juga dengan sikap seperti itu. Akhirnya mereka membela, maksudnya mereka membela yang salah dan membela yang Islam itu sendiri. Akhirnya juga ketika terpengaruh hal tersebut, akhirnya Islam itu menjadi fobia, menjadi takut bahwa ini enggak benar. Bahkan beda mazhab aja itu justru sangat bertentangan. Kita aja bertentangan sama beda mazhab gitu loh. Di antara kita aja ada yang beda mazhab aja bertentangan. Nah, yang saya tanyakan bagaimana ketika menyikapi hal tersebut, menyikapi meminimalisir. Misalkan kita pengen baca bukunya juga tentang Islam, kita juga harus hati-hati. Misalkan saya punya buku yang masalah juga properti biologi sama lingkungan. Tapi pendekatan Islamnya ada. Nah, itu yang khawatirnya, misalkan ada pendekatan Islam, namun itu isinya mengenceng. Bagaimana itu tanggapan Ustadz Syamsuddin Arif? Mungkin itu sih kalau dari saya, pertanyaan ada 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dijawab, Ustadz? Dikumpulkan dulu ya. Iya, Ustadz. Tiga orang. Iya, Ustadz. Ini di kolom juga ada yang bertanya. Saya bacakan ya, Ustadz. Dari Mas. Ini ada yang angkat tangan. Oh iya, Mas Agung Nur Rahman, silakan. Dengar suaranya? Ya udah terdengar ya. Oh iya, izin bertanya Pak. Sebetulnya perkenalkan dulu dari mana tinggal. Nama Agung Nur Rahman dari Cilegon. Tinggalnya di sini.
Tadi sebenarnya sudah ada di kolom chat, mungkin ini saya reken. Singkat saja tadi dikatakan ada konsep ideologi yang cenderung digunakan dalam worldview politik. Nah, kalau Islam itu sendiri apakah ideologi atau bukan? Terima kasih. Oke. Ya, satu lagi. Satu lagi Ustaz. Ada satu lagi. Kalau tidak ada yang bertanya langsung, mungkin bisa saya alihkan ke yang di kolom chat ya Ustaz. Ya, oke. Ya. Baik. Ini dari Mas Faisal. Ya, ada pertanyaan Ustaz. Pertama terkait dengan buku Prof. Nakib Asmi, apakah ada terjemahan Indonesianya? Nah, kemudian yang kedua ini yang mungkin berkaitan dengan topik malam ini, ya, cara simpel untuk menghadapi worldview sekuler itu bagaimana? Itu Ustaz. Oke. Ya, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama itu tentang penggabungan kementerian itu ya, dan Ristek dengan Dikbud, kemudian ya padahal sebelumnya kan dipisah, sebelumnya lagi itu digabung, sebelumnya lagi dipisah waktu zaman Orde Baru sama Pak Harto kan, zaman reformasi kan pisah ya. Dulu Mendistek Pak Habibie, kemudian Mendikbud itu beda. Mendikbud kalau nggak salah ya dulu Pak Wijoyo, Moto Susanto, kemudian Pak Wardiman, dengan Pak Habibie itu. Nah, bagaimana nih? Saya kira kalau soal penggabungan dan pemisahan, di samping mungkin ada alasan-alasan strategis ya, ya ini juga mungkin ada alasan ekonomis juga ini kan, masalah mungkin anggaran gitu. Nah itu saya kira pertanyaan yang agak praktis lah, dan itu mungkin saya bukan orang yang tepat untuk menjawabnya ini. Kemudian ini bahkan ada persoalan yang baru yang ini bocoran, mungkin sebagian orang kampus juga udah tahu ya, itu LIPI kan mau dilebur jadi kalau nggak salah BRIN ya, gitu. Nggak tahu apakah jadi apa tidak, karena ada banyak yang keberatan juga, ada keberatan, ada perlawanan juga. Ya kita lihat lah ya, wait and see. Tapi kalau situsnya sudah ada itu. Kemudian yang berikutnya tentang ini, bagaimana menumbuhkan sikap spiritual dalam pendidikan. Nah, memang ini adalah pertanyaan tentang bagaimana kita melakukan islamisasi. Gitu ya. Itu ada beberapa pendekatan. Nah, salah satu pendekatan yang kita anjurkan itu juga adalah pendekatan edukatif. Gitu. Pendekatan edukatif ini ya seperti disarankan oleh Profesor Faruqi dan dilakukan juga sudah, termasuk oleh misalnya Pak Dr. Usep ya, menulis ulang. Menulis ulang ini sebenarnya ya berarti menyajikan, kita menulis buku ajar. Jadi kalau kita harapkan teman-teman yang lulusan IKIP atau sekarang ya Universitas Negeri itu ya, Makassar, UNJ misalnya, kemudian UPI, nah itu orang kan mayoritas orang Islam, dosennya orang Islam, mahasiswa orang Islam, itu kita harapkan nanti mereka itu akan bisa menghasilkan buku ajar yang ya tidak hanya makmum saja ya, tidak hanya amin saja kepada mengamini saja, tapi juga mengkritisi dan sekaligus memberikan perspektif yang Islami. Bukan belum ada, sudah ada, tapi memang belum banyak dan belum cukup karena itu. Jadi
buku aja yang ditulis oleh orang Islam tentang berbagai mata pelajaran itu, berbagai subjek, termasuk kalau untuk di kampus itu kan untuk pendidikan dasar, menengah, dan SMK gitu ya. Tapi juga untuk mahasiswa yang di perguruan tinggi itu juga dosen-dosen itu perlu menghasilkan itu. Jadi kalau dia dosen ilmu politik, ya, dia menulis buku misalnya pengantar ilmu politik, nggak usah dibilang pengantar ilmu politik Islam, nggak perlu pakai tulisan Islam, tapi di situ cara membahasnya, sudut pandangnya, interpretasinya, nah itu kelihatan bahwa dia ini bukan hanya seorang pakar ilmu politik seperti pakar ilmu politik Barat yang sekuler, tapi juga kelihatan itu Islamnya, gitu. Ya. Jadi kan begini, kalau misalnya ada 2 chef, ada 2 juru masak ini dikasih dikasih order ya, coba buat misalnya buat gulai ayam gitu. Nah, juru masak ini itu orang Islam, satu lagi non Muslim, tapi dua-duanya ini chef yang memang profesional. Terus gimana? Mereka tidak dikasih bahan mentah, mereka dikasih uang untuk mencari bahan-bahan sendiri. Pokoknya pesannya coba buat hidangkan gulai ayam gitu. Jadi ayam masak gulai gitu. Nah, pergilah mereka kan ke supermarket lah, pertama cari ayamnya. Nah, kalau yang non muslim ini ya dia pokoknya asal ayam kan, dia beli gitu. Yang satu ini kan kalau dia ngerti ada halal ada haram, dia akan mencari pertama adalah ayam yang disembelih ya, menurut secara syar'i ya, ayam yang halal gitu kan. Itu dari bahan mentahnya. Nah, kemudian seterusnya bagaimana dia memproses. Nah, itu kan kalau chef-chef di Eropa itu selalu pakai wine di antara wine putih, anggur itu termasuk kemudian minyak babi. Itu sudah biasa semua restoran-restoran di Eropa begitu. Nah, restoran di Thailand juga gitu, di Vietnam juga begitu. Nah, kalau orang Indonesia gimana? Nah, itu berarti bumbunya lagi ya, bahan-bahannya, ingredientnya. Nah, seterusnya. Nah, kalau udah jadi sama-sama gulai, apakah gulai tadi ayam yang halal dengan ayam yang haram itu beda rasanya? Kalau misalnya resepnya persis sama, maksudnya persis sama, itu bumbunya, takarannya persis, itu rasa mungkin sama. Rasanya. Enggak, misalnya yang halal ini dia lebih asin. Kalau yang haram, misalnya dia kurang garam. Bukan di situ kan. Karena halal dan haram itu konsep. Halal dan haram itu tidak ada di daging. Nah, begitu juga ini. Artinya kalau kita membuat buku fisika dari perspektif Islam dengan buku fisika dari perspektif sekuler, itu apakah harus beda misalnya? Jadi kalau buku fisika yang dari perspektif Islam ini, berarti tintanya harus hijau semuanya. Ya enggak begitulah ya. Sama tadi kalau gulai yang halal itu berarti enggak boleh pakai garam. Ya pakai garam. Enggak boleh pakai minyak. Ya pakai minyak. Enggak boleh pakai ayam. Ya pakai ayam. Sama juga. Maka kalau sains yang Islam itu enggak boleh pakai matematika. Ya pakai matematika. Dan terus Islam mana? Nah, itu dia yang harus dicari. Nah, itu dia yang harus dipikir. Itu yang harus dikerjakan. Sama tadi terus gulai yang halal ini halalnya di mana? Nah, jadi sebenarnya beda antara ilmu yang Islami dengan ilmu yang tidak Islami itu tidak perlu banyak. Bedanya cukup satu. Sama dengan bedanya kita, Anda dengan monyet. Nggak perlu banyak-banyak. 2, cukup 2. Nah, 1, ya, monyet dia ada tambahan ekor. Kita ada tulangnya tapi nggak ada ekor kita. Yang kedua, akal. Jadi beda kita dengan monyet itu cuma akal sama ekor. Yang lain itu sama. Monyet kawin, kita juga kawin. Monyet nyengir, kita juga nyengir. Monyet matanya 2, mata kita berapa? 3, 4. Mata kita juga 2. Jadi kelebihan kita dengan monyet apa? Mata sama-sama 2.
Kelebihan kita cuma tadi akal. Kelebihan monyet ekor. Kekurangannya akal. Jadi makanya ya, itu kan monyet itu dimasukkan dalam golongan hominid. Ya. Jadi, nah begitu juga kita kadang, wah kalau sama duit yang halal, duit yang haram, duit 100.000 yang halal, apakah hijau semuanya warnanya? Ya enggak. Ukurannya apa? Kalau duit yang halal tuh ukurannya jadi lebih gede gitu, lebih tebel. Ya enggak juga, enggak laku kalau begitu. Terus halal dan haram itu bukan di tintanya, bukan di warnanya, bukan di kertasnya. Halal haram itu konsep. Nah, kayak gitu ya. Nah, begitu juga ini. Makanya itu harus dipikirkan. Ini kerja yang tidak sederhana. Bagaimana tadi bukan atau lebih tepatnya mungkin memberikan warna itu warna Islam ke dalam kurikulum. Ya mungkin tadi resistensi tadi, penolakan tadi, ataupun itu di samping sebab-sebab yang kita sebutkan, ya mungkin juga ada prinsip itu ya, ngono ya ngono, mbok ya ngono itu. Jadi ya Islam ya, tapi jangan kelihatan Islam ya. Makanya kan di Indonesia nggak ada bank Islam, adanya bank syariah. Kalau di Malaysia ada bank Islam. Ya gitu ya. Nah, itu contoh yang ngono boyo ngono. Islam ya, tapi jangan Islam. Terus makanya kan juga di perguruan tinggi di Indonesia yang namanya itu ada Islamnya, itu pun banyak yang tidak setuju dengan Islamisasi. Itu Islam ya Islam, tapi jangan Islam. Ngono ya ngono, boyo ngono. Islam ya Islam, boyo ojo gitu. Jadi akhirnya apa? Integrasi ilmu. Nah, gitu. Bukan Islamisasi ilmu. Ya itu tadi ya, itu sudah apa namanya? Sudah mungkin masuk di strategi lah itu. Terus bagaimana kita membaca buku, ya itu membaca buku supaya nggak terpengaruh hanya membaca buku ya, tapi juga itu tadi pokoknya kalau atas kan memberikan pedoman, ya kita harus punya filter, harus punya penyaring gitu. Jadi berarti kan supaya semuanya ditelan gitu. Kan kalau kita di rumah itu air dari misalnya air dari tanah, nah, kemudian kan disedot oleh mesin air, ditampung misalnya di tangki, dan disalur ke keran. Nah itu kan biasa tuh ada penyaringnya itu. Nah begitulah sebenarnya harusnya kita memiliki saringan itu, sehingga tidak semuanya diserap, tidak semuanya diambil, tidak semuanya diterima gitu. Ya, kalau kita bikin teh zaman dulu atau kopi tubruk itu kan pakai saringan. Nah itu begitu. Jadi saringan itu kan bukan saringan fisik. Saringan itulah yang disebut worldview. Sehingga kita bisa menapis ini nggak perlu saya terima. Oh, ini saya nggak bisa saya setuju. Dan ini kan proses yang panjang, kita dari anak-anak kita harus satu persatu konsep-konsep itu. Jadi kita ya diskusi lah, misalnya tentang human rights. Karena anak-anak di Jerman itu anak SD kelas 3 itu sudah diajarkan human rights, Menschenrecht. Itu anak kelas 3 SD coba. Itu kan berarti orang tua sedini itu anak-anak itu harus diajak dialog ya, diajak diskusi tentang konsep-konsep itu. Kemudian pertanyaan berikutnya,
apakah Islam itu ideologi? Jawabannya iya dan tidak. Maksudnya begini, iya, Islam itu bisa berfungsi sebagai ideologi, nah, gitu. Tapi tidak, kalau dikatakan Islam itu adalah ideologi itu tidak. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena kalau ideologi itu biasanya ini pengertian juga di mana bahas ideologi dalam ilmu modern. Ideologi itu tidak dibahas dalam biologi, tidak dibahas dalam akuntansi. Di mana dibahas ideologi? Dalam pelajaran matematika bahas ideologi tidak ada. Di mana dibahas ideologi? Ideologi itu dibahas dalam political science, dalam ilmu politik. Jadi ideologi itu, kalau dibilang ideologi, it's a political ideology. Ideology is always ideology of the state. Ideology that is held by the people, that is adopted by the government, that is imposed by the state on its people, on the population. Ideologi, makanya kalau disebut contohnya ideologi apa? Nah, komunisme itu ideologi. Nah, itu kan fasisme itu ideologi. Nah, gitu. Jadi, kalau bilang Islam itu bisa berfungsi, bisa menjadi ideologi, itu artinya kalau ada satu negara yang ideologinya komunis, maka ideologi negara tersebut bisa diganti dengan Islam. Nah, gitu loh. Gitu. Tetapi Islam bukan hanya ideologi. Islam is more than just an ideology. Nah, itu kayak Anda mengatakan gini, pertanyaan, apakah Islam itu ideologi? Itu sama dengan pertanyaan, apakah Indonesia itu Bali? Iya dan tidak. Indonesia itu Bali. Iya, kalau maksudnya ya Indonesia itu merangkum salah satunya Bali, nah, gitu. Dan Indonesia itu bisa diwakili oleh Bali, nah gitu ya. Tapi kalau dikatakan Indonesia itu identik dengan Bali, Indonesia sama dengan Bali, itu tidak. Karena Indonesia is more than just Bali. Bali is just one aspect, one tiny aspect of Indonesia. Indonesia is much more than just Bali. Jadi Islam is much more than an ideology. Although Islam can be the basis of an ideology, can be a basis, can function as a state ideology. Yes. Oke. Pertanyaan yang berikutnya. Nah, ini bukunya Prof. Atas terjemah bahasa Indonesianya sebenarnya sudah ada, cuma belum diterbitkan. Ya, itu yang menerjemahkan Pak Khairul Rijal. Nah, tapi terjemahan itu it's not neither commission nor sanction translation. Makanya belum diterjemahkan karena belum disetujui. Kemudian nah, tapi itu chapter-chapter dalam buku Prof. Alatas itu sudah ada terjemahnya sebagian, seperti chapter tentang Islam sebagai konsep agama, kemudian konsep pendidikan, konsep kebahagiaan, ada terjemah bahasa Melayu-nya. Nah, itu ada beberapa chapter yang belum, yang Islam dan filsafat ilmu itu sudah ada terjemahnya. Itu disetujui oleh Prof. Alatas dan diterbitkan oleh Mizan. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana kita menghadapi sekularisme? Ya kata Prof. Alatas, ya, menghadapinya ya harus dengan hanya Islam yang bisa melawan, bisa mengalahkan sekularisme. Makanya
yang ditakuti oleh orang-orang sekuler itu ya adalah Islam. Nah, makanya Islam yang tidak ditakuti itu adalah Islam yang dikasih embel-embel, Islam yang digunting-gunting itu, Islam yang dikasih label moderat, progresif, liberal. Nah, itu yang nggak ditakuti. Tapi kalau Islam, nah itu yang dikhawatirkan, yang dicemaskan, yang dianggap sebagai ancaman. Itu memang sesuatu yang wajar, yang kita maklumi, dan ya memang akan begitu terus, ya. Itu bukan baru sekarang, ya, sejak dulu. Baik, mungkin udah cukup ya, udah pukul 10.30 ini. Yes, baik, dikarenakan keterbatasan waktu sehingga dari kami maaf tidak bisa seluruh pertanyaan dari kawan-kawan. Ya, kita alhamdulillah sampai di penghujung kajian budaya ilmu spiritual Ramadan pada malam hari ini. Yang bisa saya simpulkan di sini adalah bahwasanya worldview itu menjadi peran penting, ya, terutama dalam menerjemahkan realitas dan kebenaran seperti yang disampaikan tadi Ustaz Dr. Syamsuddin Arif. Bahkan lebih detailnya lagi bagaimana dia bisa menjadi fondasi di aktivitas seseorang, termasuk aktivitas keilmuan, bahkan aktivitas teknologi sekalipun. Nah, seperti itu. Baik, sekali lagi jazakallahu khairan Ustaz Syamsuddin Arif atas kesediaannya membersamai kita untuk menyampaikan materi malam hari ini, dan juga terima kasih banyak kepada teman-teman. Jazakumullah khairan, ahsanul jaza kepada semuanya yang telah berkenan hadir pula pada majelis malam hari ini. Saya selaku perwakilan dari panitia, apabila ada salah kata dan khilaf ucap mohon dimaafkan, karena kebenaran itu datangnya dari Allah dan kekeliruan itu datang dari diri saya pribadi. Mari kita sama-sama akhiri dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, wa sallallahu Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Ya, sama-sama. Ya. Iya, Ustaz.